Nanti di dalam syair ketika menganalisis akan ditemukan dua macam. Yang pertama bentuk seperti ini, yang kedua bentuknya seperti ini. Jika Anda menemukan bentuk seperti ini, maka yang harus Anda ketahui adalah posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan apakah pada bahar romal terdapat taf'ilat atau wazan mutafa. Nah, yang seperti ini bentuknya. Baik, saya sudah menyiapkan satu syair. Ini dari karya Ibnul Muqrab al-Uyuni. Beliau adalah keluarga dinasti Uyuni yang ada di Al-Ahsa, di daerah timur Saudi sebelum dikuasai oleh Saudi. Intinya dalam syair ini disebutkan bahwa ujung dari sebuah harapan itu akan ditemukan jika kita terus menjalaninya, kemudian terus bergerak melangkah maju, dan yang terutama adalah sabar. Tapi kita tidak akan membahas tentang apa isi mengenai syair ini. Saya hanya akan membahas tentang bagaimana polanya dalam konteks apakah di dalam bahar romal terdapat wazan atau taf'ilah yang berbunyi mutafa. Baik, kita langsung saja lakukan taqti'u syi'ri. Khalliyani min wita'in wa wisadi la aran nauma ala syauqil qatadi. Bimasirin au di'anin au jiladi. Baik, kita sudah dapatkan harokat sukunnya. Sekarang tinggal kita taktil, kita potong-potong. Fa'ilatun, ini wazannya fa'ilatun, sama. Fa'ilatun, 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 ini yang bermasalah. Fa'ilatun, 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 semuanya sama. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilah. Nah, ini yang akan kita bahas. Fa'ilatun, 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 dan seterusnya sama. Kurang lebih di sini ada 3 wazan. Yang pertama adalah wazannya sahih, fa'ilatun. Yang kedua ada yang wazannya dia berubah seperti ini. Nah, ini dibacanya fa'ilatun. Kita tulis di sini fa'ilatun. Dan satu lagi ini wazannya adalah fa'ilah. Yang perlu diperhatikan adalah di dalam taf'ilat ini tidak semuanya sahih atau salim atau selamat dari zihaf. Nah, zihaf itu boleh ada, boleh tidak ada. Taf'ilah yang fa'ilatun yang ini pada posisi arud, ini aslinya dia bentuknya seperti ini. Fa'ilatun, kemudian sukun keduanya hilang, maka berubah menjadi fa'ilatun. Sukun kedua hilang. Nah, sukun kedua hilang ini termasuk ke dalam kategori zihaf karena dia masuk pada komponen kedua sabab. Penghilangan sukun kedua ini namanya khabnun. Ini namanya khabnun.
Jadi pas bagian arudnya di sini makhbunah. Sedangkan darabnya di sini sahih. Arudnya di sini bentuk yang seperti ini. Arudnya dari fa'ilatun berubah menjadi fa'ila. Yang hilang adalah tun. Penghilangan sabab khafif di akhir taf'ilat ini namanya hadzfun. Jadi pas bagian ini fa'ila, ini fa'ila, ini kemudian kebetulan fa'ila. Ini mohon maaf, ini innama kugoya tulmuna. Ini kelebihan satu, mohon maaf. Jadi ini juga fa'ila. Ada yang fa'ila terkena khoben, ada fa'ila yang tidak terkena zihaf atau terkena khoben. Jadi dia bentuknya hanya seperti ini saja, fa'ila. Boleh nanti kalau yang ini dikonversi menjadi fa'ilun atau tidak dikonversi juga tidak masalah. Jadi ini wazannya fa'ilatun, khaliyani min wiqa'in wa wisadi la arannau ma'ala syaw kilqatadi warhala min, motong di sini, qabli an la tarhala fal balaya kullu yaumin fizdiyadi, dan seterusnya. Penghilangan sukun kedua namanya khoben. Penghilangan sabab khafif namanya hadzfun atau mahdzuf. Jadi arudnya ada yang terkena khoben, ada yang terkena ilat, berubah dari fa'ilatun menjadi fa'ila. Penting diketahui bahwa bahar romal itu hanya memiliki satu arud. Bentuk arudnya dia mahdzufah bentuk arudnya. Sedangkan darabnya dia boleh sahih, boleh maksur, boleh juga mahdzuf. Jadi arudnya boleh sahih, boleh maksur, boleh mahdzuf. Nah, ini adalah taf'ilat yang arudnya mahdzufah fa'ilatun, pembuangan sabab khafif di akhir taf'ilah. Mahdzufah, ini mahdzufah mahbunah, jadi ada terkena khoben sekaligus mahdzuf. Ini tidak masalah karena yang hilang adalah sukun kedua. Dan terakhir adalah mahdzuf, juga sama mahdzufah. Sedangkan darabnya dia seluruhnya sahih. Artinya ini dalam kategori yang pertama, arudnya mahdzufah, darabnya sahih. Nah, itu kategori yang pertama. Jadi begini, ada pengecualian pada bait pertama. Bait pertama ini kebetulan bentuknya justru sahih, hanya terkena khoben saja, sukun keduanya yang hilang. Jadi aslinya fa'ilatun menjadi fa'ilatun. Dia berbeda dengan bait kedua, ketiga, dan seterusnya. Apakah ini cacat? Tidak. Dalam ilmu arud, bait pertama ini merupakan pengecualian. Dia banyak hal yang nanti bisa terjadi pada bait pertama. Nanti ada kasus misalnya kharam, khazam. Nah, termasuk kasus yang seperti ini. Ini jika arud pada bait pertama disamakan dengan darabnya, ini disebut bait musarra. Bait musarra. Al-baitul ladzi ulhiqat aruduhu bidarbihi. Jadi arudnya ini disamakan dengan kondisi darbnya. Khusus untuk bait satu, dia sifatnya ghairul lazim. Jadi boleh ya bait selanjutnya mulai konsisten. Hanya bait satu saja. Ini disesuaikan dengan kondisi darbnya. Nah, jadi ini keadaannya arudnya makhdhufah, darbnya sahih. Nah, sekarang dalam darab, bolehkah kita qasr pada bagian darab? Kita perhatikan.
La aran nauma ala syauqil qatad. Qasr itu perubahannya adalah lawan dari maktu atau qat'un pada watan. Jika dia terjadinya pada sabab, maka disebut qasr. Sukun pertamanya dihilangkan, harokat sebelumnya disukunkan. Jadi fa'ilat al-qatad, fizdiyad, kemudian min husad disukunkan, ijtihad, aujilad disukunkan semua dalnya. Jadi menggunakan qafiyah yang muqayyadah, bukan mutlaqah. Qafiyahnya yang muqayyadah boleh, karena tapi ini sifatnya tidak wajib, karena ketika dikembalikan dalam bentuk sahih dia betul. Misalnya seperti ini, la aran nauma ala syauqil qatadi. Ini harokatnya kasroh, majrur bil idhafah. Kemudian fizdiyadi majrur dengan harfuz jar. Kemudian min husadi juga sama, asli min husadin. Sod itu bentuk fa'il dari sodiya. Min husadi. Kemudian ijtihadi, ba'dal ijtihadi, jadi dia juga kasroh juga. Kemudian bimasirin au ti'anin au jiladi juga. Jadi harokat aslinya ini kasroh, maka dia boleh disohihkan. Tapi boleh juga dikosarkan, sifatnya tidak wajib, karena harokat dalnya dia konsisten semuanya maka lebih baik disohihkan sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dibacanya secara qasar. Misalnya, la aran nauma ala syauqil qatad, fal balaya kulla yaumin fizdiyad, fahuwa bahrun laisa yarwi min husad, la yulamul mar'u ba'dal ijtihad, bimasirin au ti'anin au jilad. Nah, dalnya disukunkan, ini namanya qasar. Boleh atau tidak? Boleh, karena ketentuan dalam bahar romal yang tam, arudnya mahdhufah, dorabnya boleh sahih, boleh maksur, qasar, boleh juga mahdhuf. Nanti sama dengan ini bentuknya, fa'ila, fa'ila, fa'ila. Baik, itu permasalahan pada bahar romal. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Apakah bahar romal memiliki taf'ilah mutafa atau wazan mutafa? Ya, memiliki bentuk yang seperti ini. Tapi bentuk seperti ini pada romal dengan pada kamil, kalau kamil dia mutafa'ilun aslinya. Kalau romal dia aslinya fa'ilatun. Dalam perspektif mutafa'ilun atau kamil, dia yang hilang adalah watad majmuknya. Watad majmuk di akhir taf'ilah hilang, ini disebut al-hadad. Al-hadad. Jadi tinggal mutafa. Sedangkan dalam perspektif romal, bentuk yang seperti ini prosesnya bukan penghilangan watad majmuk di akhir taf'ilah atau yang disebut dengan hadad. Nah, tapi proses terjadinya adalah penghilangan sukun kedua. Maka dia tinggal fa'ila. Fa'ila. Tunnya juga karena dia kebetulan di sini menghendaki mahdzufah, tunnya juga hilang kemudian. Maka intinya ada bentuk seperti ini di dalam romal, tapi dibacanya dia fa'ila, bukan mutafa, tapi dibacanya fa'ila karena sukun kedua hilang. Ini zihaf yang disebut dengan khoben, atau taf'ilah ini makhbunah. Nah, kemudian di belakangnya kebetulan mahdzuf karena faktor pola syairnya menghendaki wazan fa'ila, 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 fa'ila. Oke. Jadi ada, kita baca sama-sama, khaliyani min bita'in wa wisadi, la aran nauma ala syauqil qatad, warhala min qabli an la tarhala, fal balaya kulla yaumin fizdiyad, watrukani min abati lil muna, fahuwa bahrun laisa yarwi min husad, wabdula fil izzu majhu dakuma, la yulamul mar'u ba'dal ijtihad, innama
Roku ghaya tulmuna bimasirin au ti'anin au jilad. Nah, kesimpulannya, syair ini arudnya makhdhufah, darabnya sahih atau maksur. Boleh sahih, boleh maksur, tergantung ke bacanya. Dalnya dihidupkan menjadi qafiyah mutlaqah atau disukunkan menjadi qafiyah muqayyadah. Nah, kebetulan karena harokatnya semuanya konsisten, maka dua-duanya boleh. Kecuali pada bait pertama yang dia sahih, atau karena ini arud sahihah, kemudian terkena khaban berupa penghilangan sukun yang ada di komponen kedua taf'ilah. Penting diungkapkan juga pada kesempatan kali ini, yaitu ketika Anda menemukan bentuk yang seperti ini berkaitan soalnya. Bentuk yang seperti ini, nanti di dalam syair ketika menganalisis akan ditemukan dua macam yang bentuknya terbalik. Yang pertama bentuk seperti ini, yang kedua bentuknya seperti ini. Fasilah sugro di awal, kemudian diikuti sabab, yang satu lagi sabab, kemudian diikuti fasilah sugro. Nah, jika Anda menemukan bentuk seperti ini, maka yang harus Anda ketahui adalah posisi watad ada di mana. Posisi watadnya untuk bentuk yang seperti ini adalah yang ini. Sedangkan untuk bentuk yang seperti ini adalah ini. Maka yang hilang dari komponen ini adalah sukun kedua, yaitu makhbun. Sedangkan yang hilang dari ini, dari taf'ilah yang ini adalah komponen yang keempat, yang disebut dengan tai. Yang ini makhbunah, yang ini matwi. Ini milik mustaf'ilun. Aslinya dia mustaf'ilun. Sedangkan yang ini, karena yang hilang sukun kedua, dia aslinya adalah fa'ilatun. Jadi silakan diingat-ingat, kalau ada bentuk seperti ini dia aslinya adalah fa'ilatun. Jika ada bentuk seperti ini, maka dia aslinya adalah mustaf'ilun. Sekian saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan disambung pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.